warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang akhir-akhir ini kita merasakan efek dari perubahan cuaca iklim. Ya, perubahan cuaca iklim kita merasakan kalau lagi musim hujan ada banjir, kan? Musim panas kemarau panjang dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengaruh cuaca iklim yang terkemas dalam materi atmosfer. Oke. Saya akan share screen materinya. Ya. Atmosfer, mungkin teman-teman pernah familiar dengan istilah atmosfer. Lebih lanjutnya, ini adalah ilustrasi tentang atmosfer. Atmosfer itu adalah sebuah lapisan udara. Jadi atmosfer itu berasal dari dua kata, di mana atmos itu artinya adalah udara, sedangkan sphere itu artinya adalah lapisan. Berarti dapat kita simpulkan yang namanya atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi itu sendiri. Nah, kemudian adapun udara yang menyelimuti permukaan bumi itu terdiri dari berbagai unsur gas. Oke, jadi udara itu terdiri dari berbagai unsur gas. Jadi atmosfer itu adalah kumpulan dari berbagai macam unsur gas yang menyelimuti permukaan bumi itu sendiri. Dari di mana masing-masing gas tadi itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Oke, nah kita langsung saja kita bisa amati dari gambar ini ada berbagai macam fungsi yang kita bisa lihat dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Misalkan kayak di sini ada meteor ya, yang ada pada lapisan mesosfer. Pada saat dia masuk ke dalam lapisan mesosfer, dia akan terbakar dengan sendirinya. Nah, ini adalah meteor. Kemudian beda lagi di sini ada aurora di lapisan termosfer atau disebut sebagai ionosfer, dan secara tidak langsung dia juga bisa memantulkan gelombang radio, dan ini berfungsi juga untuk kehidupan muka bumi. Dan di bawahnya lagi kita bisa melihat di sini ada awan, ada petir, guntur, kilat, dan sebagainya. Nah, segala sesuatu ini, masing-masing lapisan ini memiliki keunikan masing-masing, dan ternyata Tuhan menciptakan masing-masing lapisan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, lebih lanjut lagi, kita lihat di slide selanjutnya. Dari penelitian, tadi sudah saya jelaskan bahwa atmosfer itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah atmo, artinya adalah udara. Yang kedua adalah sphere, artinya adalah lapisan. Jadi kesimpulannya atmosfer itu adalah terdiri dari berbagai macam lapisan udara. Nah, karena tadi udara itu kumpulan dari berbagai unsur gas, maka di sini kita harus meninjau lebih dalam tentang unsur gas apa saja yang terdapat di dalam atmosfer bumi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, terdapat berbagai macam unsur gas, di mana unsur-unsur gas yang ada di atmosfer ini, unsur gas ini, gas yang terdapat di dalam atmosfer ini sebenarnya berasal dari dua hal, tapi sebenarnya ini ada banyak teori ya. Ada yang mengatakan bahwa atmosfer itu berasal dari pertama dari perut bumi itu sendiri. Oke, pada saat aktivitas magma itu bisa mengeluarkan gas-gas yang kemudian menjadi komposisi dari atmosfer itu sendiri, menjadi udara itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama berasal dari aktivitas magma. Yang kedua, atmosfer itu sendiri bisa juga berasal dari makhluk hidup. Jadi gasnya itu bisa berasal dari makhluk hidup. Contoh kayak teman-teman kentut itu kan mengeluarkan gas kan, berarti kan secara tidak langsung gas itu juga berasal dari makhluk hidup. Kemudian salah satu energi terbarukan bahkan kita juga menggunakan energi dari gas buangan limbah kita gitu. Contoh kayak biogas yang berasal dari
limbah dari kotoran hewan itu bisa digunakan sebagai energi terbarukan juga. Oke. Yang ketiga itu juga ada juga mengatakan bahwa gas atmosfer di muka bumi itu juga berasal dari pengaruh dari benda-benda angkasa. Jadi pada saat meteor itu jatuh ke permukaan bumi, dia menabrak permukaan bumi, kemudian dia mengeluarkan gas-gas tertentu. Gitu. Jadi bisa juga gas itu berasal dari tabrakan meteor yang jatuh ke muka bumi. Jatuh ke muka bumi. Nah, sekarang kita tinjau lebih dalam apa aja kandungan gas yang ada di permukaan bumi. Seperti yang saya jelaskan tadi di ilustrasi gambar ini, masing-masing lapisan itu memiliki keunikan berbeda dan ternyata memiliki fungsi-fungsi yang berbeda juga. Nah, kalau kita lihat dari sini, ternyata masing-masing gas itu memiliki komposisi yang berbeda-beda, memiliki persentase yang berbeda-beda. Di mana di sini yang paling tinggi itu adalah kandungan nitrogen. Di mana nitrogen itu hampir sebagian besar atmosfer itu diselimuti oleh kandungan gas nitrogen, di mana persentasenya adalah 78,08, kalau saya bulatkan menjadi 78%. Kemudian yang kedua ada oksigen. Oksigen itu 20,95%, kita bulatkan menjadi 21%. Kemudian argon yang ketiga itu 0,95%, bisa juga dibulatin menjadi 1%. Kemudian karbon dioksida itu 0,034%. Nah, kemudian untuk unsur-unsur gas lainnya seperti neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon itu persentasenya di bawah karbon dioksida, berarti 0,000 sekian %. Nah, untuk anak SMA biasanya batasannya hanya membahas tentang hal-hal pengetahuan yang berkaitan dengan yang general saja. Oke. Nah, namun persentase ini perlu teman-teman ketahui bahwa persentase ini hanya berlaku pada kondisi udara bersih. Udara bersih. Bagaimana dengan di wilayah perkotaan, Pak? Nah, untuk wilayah perkotaan itu beda lagi persentasenya. Kenapa? Karena aktivitas manusia itu bisa menghasilkan peningkatan karbon dioksida. Otomatis karbon dioksidanya tidak berada pada angka 0,034%, justru bisa meningkat. Nah, ini untuk persentase dari atmosfer yang ada di permukaan bumi. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Tentu masing-masing udara itu memiliki sifat, atau atmosfer itu memiliki sifat. Yang pertama, udara itu atau atmosfer itu tidak memiliki warna. Teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada warna di dalam udara. Kalau yang kita lihat ke udara, ya pasti kalian akan melihat hanya ada awan, kemudian kayak kabut, asap. Nah, sebenarnya kabut, asap itu bukan udara, itu adalah partikel yang ada di dalam udara. Oke. Awan pun juga partikel dari uap air yang ada di udara. Jadi sebenarnya udara sendiri itu tidak memiliki warna. Pak, bagaimana dengan pelangi? Nah, pelangi itu sebenarnya pembiasan cahaya yang terjadi di udara, sama seperti fenomena halo, aurora, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan di materi selanjutnya. Oke, jadi ciri-ciri atau sifat atmosfer yang pertama adalah tidak memiliki warna. Yang kedua, atmosfer juga tidak memiliki bau. Nah, Pak, tapi kalau saya lewat di dekat sampah, itu bau, Pak. Yang bau itu bukan atmosfernya, tapi itu adalah sampah, gas yang ada di sampah itu yang mencemari udara sekitar lingkungan tersebut. Gitu. Sama kayak teman-teman kentut, pada saat ada orang kentut, kita kan kebauan. Tuh. Jadi sebenarnya yang bau itu bukan atmosfernya, tapi kentut gas yang dikeluarkan oleh teman-teman itu sendiri yang berbau. Kemudian, yang ketiga, tidak memiliki wujud. Nah, atmosfer juga tidak memiliki wujud. Pada saat teman-teman melihat ke udara, kan langit berwarna, Pak, warna biru aja. Sebenarnya langit berwarna biru itu ada faktornya, gitu. Ntar akan dijelaskan juga di materi selanjutnya. Kemudian misalkan kayak pada sore hari langitnya berwarna oranye dan sebagainya. Itu sebenarnya ada interaksi antara pembiasan cahaya juga, gitu. Jadi sebenarnya udara itu tidak memiliki warna. Kemudian yang keempat bisa dirasakan melalui indera perasa. Nah, teman-teman memiliki indera perasa kasih seperti kulit gitu kan. Nah, kulit kita bisa merasakan adanya udara.
Kenapa? Karena udara itu sebenarnya terdiri dari molekul-molekul. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini adalah molekul-molekul udara. Nah, molekul udara ini bisa bergerak, teman-teman, dan juga bisa monoton, tergantung dari tekanan udaranya. Karena sebenarnya udara itu akan bergerak, akan muncul angin kalau terjadi perbedaan tekanan antar dua wilayah yang berbeda. Misalkan di wilayah A, karena molekulnya banyak, karena kurang cahaya ya, molekulnya banyak, otomatis tekanannya tinggi. Nah, pada wilayah B, karena kurang cahaya, karena intensitas cahayanya tinggi, maka dia akan memuai, maka kerapatan molekulnya rendah. Nah, otomatis pada saat dua wilayah yang berdekatan ini memiliki perbedaan tekanan udara, di situ akan muncul yang namanya angin. Nah, pada saat angin ini muncul, jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Pada saat molekul udara ini bergerak dan dia menyentuh indera perasa teman-teman seperti kulit, maka teman-teman akan bisa merasakan segarnya angin. Jadi sebenarnya udara itu bisa dirasakan melalui indera perasa, yaitu adalah kulit. Ya, kemudian yang kelima, udara itu memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa molekul udara itu karena dia, jadi segala benda atau segala objek yang ada di muka bumi itu pasti akan terikat oleh gravitasi bumi kan? Gravitasi. Maka oleh sebab itu, karena ada gravitasi, maka disitulah munculnya namanya gaya tarik, yang kemudian menyebabkan masing-masing objek tadi itu memiliki berat. Karena tergantung dari besarnya gaya tarik terhadap objek sendiri. Nah, misalkan pada udara, jadi semakin banyak molekul udaranya, maka otomatis tekanan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tinggi tekanannya. Oleh sebab itu, beratnya juga akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan yang namanya udara itu memiliki berat, karena menyebabkan tekanan akibat dari gravitasi bumi itu sendiri. Kemudian yang keenam, memiliki sifat dinamis dan elastis. Teman-teman bisa melihat kan sekarang kondisi cuacanya misalkan cerah, habis itu hujan, habis itu mendung. Nah, itu namanya dinamis, berubah-ubah. Oke. Jadi berubah-ubah. Jadi nggak akan statis udara itu, pasti dia akan berubah sesuai dengan kondisi perubahan temperatur karena ada matahari tadi. Jadi ntar akan dipelajari juga bagaimana korelasi atau pengaruh antara penyinaran matahari dengan perubahan udara atau atmosfer itu sendiri yang berpengaruh kepada dinamika perubahan cuaca dan iklim. Oke, kemudian dia bersifat elastis. Oke. Ini adalah beberapa sifat karakteristik dari atmosfer atau udara. Kemudian ini adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisannya banyak banget ya teman-teman ya. Sebenarnya secara garis besar atmosfer kita itu terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Oke. Nah, di lapisan troposfer ini, kalau teman-teman lihat di sini sudah saya tuliskan bahwa di troposfer itu adalah tempat perubahan cuaca dan iklim. Nah, di mana kedua ini antara cuaca dengan iklim memiliki unsur yang sama. Apa aja unsurnya? Unsurnya itu ada 5 unsur dari cuaca iklim. Apa aja? Yang pertama adalah temperatur atau suhu. Oke, nah temperatur itu, suhu itu terjadi karena adanya sinar matahari, teman-teman. Jadi pada saat terjadi penyinaran matahari ke permukaan bumi, maka bumi mendapatkan energi dari matahari, maka otomatis molekul udara yang tadi yang mendapatkan energi dari matahari itu dia akan panas, akan memuai, gitu kan. Pada saat pemuaiannya itu cepat pergerakannya, maka di situ otomatis molekul udara itu akan semakin panas. Ya sama kayak air, kalau kita kena api ya pasti dia panas kan. Dan udara juga sama. Jadi temperatur itu adalah derajat panas dari molekul udara itu sendiri. Jadi unsur yang pertama adalah temperatur. Kemudian ada lagi namanya tekanan udara. Yang ketiga ada lagi kelembaban. Kemudian ada angin. Kemudian ada awan. Kemudian ada hujan. Oke, nah 5 inilah yang dominan terjadi di lapisan troposfer. Oke, kelima fenomena ini akan terjadi di lapisan troposfer. Ada 6 ya teman-teman: temperatur, tekanan, kelembaban, angin, awan, hujan. Nah, ke-6 ini terjadi di lapisan troposfer. Jadi troposfer adalah sebuah lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian 0 meter, ini 0 meter, sampai ketinggian 15 km DPL.
kilometer di atas permukaan laut. Oke. Nah, di lapisan troposfer ini, rata-rata temperatur kalau diukur dari permukaan laut, rata-rata temperatur di 0 meter itu adalah 26 derajat Celcius. Ya, kalau teman-teman lihat grafik ini, bagian ini, yang di bawah ini adalah perubahan temperatur. Ya, yang secara horizontal ini adalah perubahan temperatur. Oke, ya kita lanjutkan kembali. Maaf teman-teman. Nah, tadi saya jelaskan, saya ulangi lagi sekali lagi bahwa di lapisan troposfer yang berada pada ketinggian 0 sampai 15 km ini memiliki temperatur berkisar antara 26 derajat Celcius sampai minus 60 derajat Celcius. Oke. Nah, ini terjadi karena apa? Karena di dalam lapisan troposfer ini, hukum termodinamika atau perubahan panas itu setiap kenaikan 100 mdpl meter di atas permukaan laut, maka temperaturnya akan turun 0,6 derajat Celcius, teman-teman. 0,6 derajat Celcius. Nah, ini adalah hukum termodinamika yang ada di dalam troposfer. Nah, kemudian komposisi paling banyak di troposfer ini lebih banyak pada oksigen ya, teman-teman, karena sebenarnya di lapisan troposfer itu banyak dekat dengan permukaan bumi, di mana vegetasi itu bisa memproduksi oksigen. Nah, ini untuk lapisan troposfer. Selain dari perubahan cuaca iklim, di lapisan troposfer ini juga ada beberapa fenomena, teman-teman. Yang pertama adalah ada fenomena yang terjadi, pembiasan cahayanya disebut sebagai pelangi. Ya, pelangi itu sebenarnya pembiasan cahaya karena adanya uap air yang ada di udara, dan itu misalnya gini, kalau di sini misalkan terjadi embun atau uap air, terus sinar mataharinya agak condong, maka di situ besar kemungkinan akan munculnya pelangi. Oke, jadi tergantung dari sudut datang mataharinya juga ya, teman-teman. Jadi pelangi itu terjadi karena adanya pembiasan cahaya akibat dari adanya uap air yang ada di udara pada saat terjadi pengembunan. Kemudian selain pelangi, ada juga fenomena yang ada di troposfer itu seperti fenomena halo. Halo. Nah, fenomena halo itu adalah fenomena lingkaran cincin matahari. Lingkaran cincin matahari. Jadi sebenarnya bukan mataharinya yang punya cincin ya, teman-teman. Cuma karena adanya pembiasan cahaya, nah halo ini, lingkaran cincin matahari ini terjadi akibat pembiasan cahaya oleh awan tinggi itu. Awannya tipis, oleh awan cirrostratus. Oke, awan cirro itu artinya cirro itu tinggi, stratus itu berlapis. Cirro itu artinya tipis ya, tipis berlapis, dan dia awan tinggi. Oke, nanti kita akan pelajari juga tentang khusus untuk awan. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana sih Pak bentuknya awan cirrostratus itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini misalkan awan cirrostratus. Fenomena aurora aja ya, fenomena aurora. Sorry, fenomena halo. Fenomena halo. Nah, ini namanya fenomena halo, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini adalah fenomena halo. Jadi seolah-olah matahari itu punya cincin. Sebenarnya cincin ini terbentuk akibat pembiasan cahaya pada awan cirrostratus tadi. Awan itu tipis, jadi kan awan itu adalah molekul uap air yang ada di udara, kan uap air yang ada di udara. Kemudian dia bisa menghasilkan fenomena seperti ini, pembiasan cahaya. Beda dengan pelangi. Kalau pelangi itu kan, kalau halo itu mataharinya horizontal, vertikal tuh. Jadi siang bolong kita bisa melihatnya itu. Kalau ada awannya, tergantung awannya sih. Kalau ada awan cirrostratus ya biasanya potensi untuk munculnya fenomena halo semakin tinggi. Jadi tergantung dari awannya. Kemudian ada nama fenomena pelangi. Nah, pelangi kan bentuknya kayak gini. Nah, teman-teman lihat nih. Biasanya kalau fenomena pelangi itu biasanya sudut datang matahari itu condong gitu. Oke, pagi hari itu biasa tuh sering terjadi pelangi.
Ini namanya pelangi. Dia juga pembiasan cahaya juga, sehingga menghasilkan berbagai macam warna-warna. Oke, kita lanjutkan teman-teman materinya. Nah, ini untuk lapisan troposfer ya. Jadi troposfer itu tempat terjadi fenomena cuaca iklim, berarti angin, awan, hujan. Jadi awan hujan itu hanya ada di troposfer ya teman-teman. Di lapisan di atas itu nggak ada. Kemudian dia berada pada ketinggian 0 sampai 15 kilo, kemudian temperaturnya berkisar antara 26 sampai minus 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kita naik ke atas, ada lapisan di atas ini, lapisan stratosfer. Oke, lapisan stratosfer. Nah, ini lapisan stratosfer. Oke. Lapisan stratosfer itu adalah sebuah lapisan yang berada pada ketinggian 15 sampai 50 km. Oke, 15 sampai 50 km, di mana temperaturnya berkisar antara 5 derajat Celcius, oke, minus 60 sampai 5 derajat Celcius. Nah, ini untuk stratosfer. Nah, stratosfer ini terdapat O3. O3 itu disebut sebagai ozon. Oke. Nah, di mana ozon itu memiliki fungsi untuk melindungi bumi. Nah, ozon itu memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, misalkan sinar ultraviolet. Oke, sinar ultraviolet. Nah, saya lanjutkan. Di lapisan stratosfer itu ada lapisan transisi antara troposfer dengan stratosfer yang disebut sebagai tropopause. Oke, tropopause itu adalah lapisan transisi antara troposfer dengan stratosfer. Nah, di sini teman-teman lihat grafik perubahan temperaturnya. Kenapa ini lurus? Kenapa nggak naik atau menurun? Itu tergantung dari sifatnya, teman-teman. Jadi pada ketinggian 15 sampai 40 kilometer itu disebut sebagai lapisan isotermal, di mana pada lapisan isotermal ini tidak terjadi perubahan temperatur secara signifikan. Oke, kenapa? Karena di lapisan isotermal ini tempat penyerapannya sinar matahari. Karena kan tadi saya bilang bahwa ozon itu sendiri kan fungsinya sebagai filter ya, filter penyaring radiasi UV itu sendiri. Maka pada ketinggian 15 sampai 40 km tidak terjadi perubahan temperatur sama sekali, maka disebut sebagai isotermal. Dia tetap dia. Tapi beda pada ketinggian 40 sampai 50 km, ini disebut sebagai lapisan invasi. Di mana lapisan invasi ini terjadi perubahan temperatur yang sangat signifikan, di mana antara ketinggian dengan temperatur itu dia berbanding lurus. Kalau di troposfer kan setiap kenaikan turun temperaturnya tuh berbanding terbalik. Tetapi pada lapisan invasi justru sebaliknya. Pada setiap kenaikan 100 mdpl justru temperaturnya akan naik juga, naik sebesar 0,6 derajat Celcius. Maka teman-teman lihat di grafik di sini dia bisa naik lagi temperaturnya. Tetapi temperaturnya itu nggak akan lebih dari 5 derajat Celcius. Oke ya. Jadi ini untuk sifat dari lapisan stratosfer. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video dari YouTube tentang bagaimana ozon atau O3 itu berfungsi memiliki pengaruh pada aktivitas atau kehidupan di muka bumi. Kita langsung saja. Ada suatu masa ketika hendak sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang setiap fajar menyusul membuatku prihatin.
Matahari merupakan kawasan panas yang bekerja. Selama lebih dari 4,5 tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV dan membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat besar, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada reaksi yang merusaknya. Fluorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Masalah bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan berubah. Alberta Albatros, kawan kecilku, dan siapa kau? Ozzy Osbourne, senang bertemu denganmu. Tapi tolong katakan apa yang sedang terjadi di atas bumi. Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangku adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tetapi beberapa negara, seperti yang satu ini, masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Jangan! Oh, ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Pak, aku di sini. Maaf mengganggumu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kubah tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Terjadi, Yubi. Awas! Jangan takut. Kami hanya ingin melindungimu.
alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon. Kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil seperti pula yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang tak akan membiarkan reaksi terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya di ruang atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang, Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru, dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Dari video tadi, teman-teman bisa melihat bagaimana korelasi atau hubungan antara fungsi ozon sendiri tadi, fungsi ozon, kemudian benar-benar mempengaruhi aktivitas kita sebagai makhluk hidup, oke, terutama manusia ya. Jadi pada saat ozon tadi itu dirusak, maka di situ akan memunculkan efek domino yang besar untuk kedepannya berapa tahun kemudian. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu sama seperti kalau saya ilustrasikan seperti mobil gitu. Mobil itu pada siang hari pada saat dia diparkir di tengah lapang, kaca tadi itu kan dia bisa meneruskan cahaya, tetapi dia nggak bisa menyerap energi panas dari dalam mobil itu sendiri gitu. Jadi dia hanya menerima aja, tapi dia nggak bisa mengeluarkan. Jadi dia menerima panas, tapi dia nggak bisa mengeluarkan panas. Maka otomatis semakin lama panasnya akan terkepung di dalam tadi. Nah itu kurang lebih seperti itulah fungsi ozon. Jadi ozon ini tadi itu dia bisa memfilter energi dari matahari tadi, radiasi UV tadi yang nggak bermanfaat bagi kehidupan dia akan serap. Kemudian kalau yang bermanfaat untuk kehidupan itu dia akan diteruskan, ditransmisikan ke permukaan bumi. Gitu. Kemudian kalau energi panas bumi tadi itu panas yang ada di permukaan bumi tadi itu terlalu tinggi, maka dia akan diserap sama dia. Maka dia secara tidak langsung dia bisa mengatur temperatur kita juga. Gitu. Nah, bayangkan kalau ozonnya itu bolong, maka otomatis energi matahari itu akan dia masuk dengan sendirinya tanpa ada filter gitu. Nah, otomatis ya efek kedepannya ya memunculkan global warming, pemanasan global. Kenapa? Karena dengan peningkatan temperatur di permukaan bumi yang signifikan, otomatis lama-kelamaan es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu akan mencair. Kemudian kadar garam akan menurun. Nah, di situ ya akan memunculkan ketidakstabilan dengan fenomena cuaca iklim. Jadi cuaca itu nggak bisa dilamakan lagi. Maka teman-teman mungkin pernah merasakan di akhir-akhir tahun ini, seharusnya kita masuk ke dalam musim hujan tetapi masih kemarau atau sebaliknya. Nah, itulah efek yang bisa kita rasakan dari ozon atau O3 yang sudah dirusak akibat dari aktivitas manusia tadi, seperti yang tadi dijelaskan di dalam video, efek dari penggunaan CFC dari AC, kulkas atau pemadam kebakaran sendiri pun juga belum lagi limbah-limbah dari pertanian, misalkan kayak jerami, itu juga
menghasilkan karbon monoksida yang bisa menimbulkan hancurnya, rusaknya ozon di lapisan stratosfer itu sendiri. Namun sebenarnya ozon ini walaupun sudah rusak, bisa kita pulihkan, membutuhkan waktu kurang lebih 50 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produktivitas O2, oksigen. Karena O3 itu berasal dari O2. Jadi O2 kalau semakin banyak, otomatis O3 beberapa tahun kemudian dia juga akan bisa reproduksi gitu kan. Nah, bagaimana cara meningkatkan oksigen ya dari tanaman, dari vegetasi? Maka kita harus memperbanyak ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar kita. Ya, teman-teman lihat aja kalau ruang hijaunya banyak pasti udaranya lebih sejuk gitu kan. Itu karena efek dari oksigen itu sendiri. Nah, saya lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu lapisan mesosfer. Jadi mesosfer itu berada di atas lapisan stratosfer. Nah, mesosfer. Nah, namun sebelum kita masuk ke mesosfer, ada nama lapisan transisi antara stratosfer dengan mesosfer, yaitu stratopause. Oke, sama kayak di bawah tadi, tropopause, stratopause. Jadi diambil dari yang bawahnya aja. Oke, untuk mesosfer dia sebuah lapisan yang berada pada ketinggian 50 sampai 80. Oke, 50 sampai 80. Di mana temperaturnya berkisar antara 5 derajat Celcius sampai minus 145 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini di lapisan mesosfer ini fungsinya adalah karena di sini terjadi laju penurunan temperatur, jadi setiap kenaikan 100 mdpl, temperaturnya akan turun 0,4 derajat Celcius ya. Nah, jadi penurunan temperatur yang tinggi karena minus di bawah 145, mencapai 145, maka pada saat meteor atau benda-benda angkasa yang jatuh ke permukaan bumi itu justru akan dibakarnya itu di sini. Jadi pada saat ada meteor yang jatuh, misalkan ada meteor jatuh, maka dia akan terbakar di sini. Oke, fungsinya itu. Nah, jadi secara tidak langsung, mesosfer ini memiliki fungsi melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Dulu awal muasalnya terbentuknya bumi, kan meteor itu jatuh terus ke permukaan bumi. Kenapa? Karena bumi ini belum memiliki tameng gitu. Jadi udara ini, atmosfer ini bagaikan tameng untuk melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Oke, jadi kita bersyukur nih Tuhan menciptakan masing-masing lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, mesosfer itu fungsinya adalah, tugasnya adalah untuk melindungi bumi dari benda-benda angkasa, batu-batu meteor yang jatuh ke bumi itu akan dibakar di sana. Kalau teman-teman bisa melihat pada malam hari, kelihatan seperti bintang jatuh. Sebenarnya bintang jatuh itu bukan bintang jatuh ya. Bintang itu adalah benda angkasa yang terdiri dari gas, kayak matahari itu adalah bintang. Kalau bintang jatuh, matahari jatuh ke bumi ya kiamat dong. Sebenarnya bintang jatuh itu adalah sebuah istilah saja. Istilah yang menggambarkan tentang proses jatuhnya meteor ke permukaan bumi, kemudian dia terbakar di mesosfer. Nah, proses terbakarnya meteor di mesosfer tadi itu disebut sebagai istilah bintang jatuh. Nah, itu fungsi mesosfer, yaitu melindungi bumi dari benda angkasa. Kemudian kita naik lagi ke atas. Di atas ini ada namanya lapisan termosfer. Termosfer. Ya. Termosfer sendiri itu berada pada ketinggian 80 sampai 800 km. Nah, tetapi pada ketinggian 370 ada juga yang mengatakan 450 kilometer. Ini disebut sebagai lapisan ionosfer. Ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini di sini terdapat partikel proton dan elektron, atau disebut sebagai proses ionisasi. Jadi ionisasi ini kenapa disebut sebagai ionosfer? Karena di sini terjadi proses ionisasi yang menghasilkan proton dan elektron. Di mana proton elektron ini fungsinya sebagai pemantul gelombang radio frekuensi tinggi, teman-teman. Oke, frekuensi tinggi. Sehingga dengan adanya ionosfer,
partikel proton dan elektron, teman-teman itu bisa menangkap sinyal. Oke, maka rata-rata satelit-satelit buatan seperti satelit buatan seperti Palapa yang punya kita, atau seperti apa namanya, Landsat atau Spot yang punya Amerika ya. Nah, ini itu diterbangkannya semuanya di lapisan ionosfer, teman-teman. Oke. Jadi di dalam lapisan termosfer ada lapisan ionosfer yang berada pada ketinggian 80 sampai 370 atau 450, yang di sana terdapat proses ionisasi yang menghasilkan proton elektron, di mana fungsinya memantulkan gelombang frekuensi tinggi. Sehingga pada saat teman-teman nelpon nih di SMS, di WhatsApp sama orang, bro lagi di mana bro, gue lagi di sini. Jadi pada waktu singkat, sinyal dari HP teman-teman itu akan dipancarkan ke angkasa, kemudian nyampe satelit, diserap, kemudian diproses, kemudian dipancarkan lagi ke permukaan bumi, kemudian teman-teman akan bisa berkomunikasi langsung. Jadi televisi, kemudian telekomunikasi, nah itu dipantulkan sinyalnya oleh proton elektron tadi. Jadi pemantul gelombang radio frekuensi tinggi yang berfungsi untuk telekomunikasi atau untuk sinyal dan sebagainya, sinyal bahasa gampangnya gitu. Oke. Nah, namun di lapisan ionosfer di sini juga terdapat yang namanya fenomena aurora. Oke. Di sini terdapat juga sebuah fenomenanya. Ada fenomena di sini, fenomena pertama aurora. Nah, fenomena aurora ini adalah fenomena yang terjadi akibat dari badai matahari. Jadi energi gelombang elektromagnetik dari badai matahari itu pada saat dia berinteraksi dengan partikel proton dan elektron yang ada di lapisan ionosfer, maka di situ akan menghasilkan gelombang listrik yang menghasilkan cahaya yang berbeda-beda aurora. Nah, aurora ini terbagi dua. Di utara namanya aurora borealis, sedangkan di selatan namanya aurora australis. Oke, untuk lebih detail tentang penjelasan aurora, saya akan putarkan kembali video tentang aurora. Aurora merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, dan pada bumi bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa aurora bisa terjadi dan kenapa hanya pada bagian kutub bumi saja yang muncul? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi itu sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Itu mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi sehingga bisa memunculkan aurora. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona yang merupakan bagian terluar dari matahari. Angin matahari atau yang bisa disebut dengan angin surya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada matahari disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari, di mana tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang disebut dengan korona tadi. Ketiga, karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan suhu lebih dingin,
sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan terbentuklah flare atau lidah api dengan melepaskan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub itu, terjadilah eksitasi relaksasi dari elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah dan dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya, yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi, dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Oke. Jadi teman-teman, ternyata efek dari badai matahari itu bisa mempengaruhi ketidakstabilan sinyal yang ada di muka bumi. Ya iya, kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi fungsi dari elektron dan proton yang tadi, yang bisa memantulkan gelombang radio tadi. Oke. Kemudian terakhir, teman-teman, kita langsung naik ke atas. Di atas lapisan termosfer itu ada namanya lapisan eksosfer. Eksosfer. Lapisan eksosfer ini adalah lapisan terluar dari atmosfer bumi yang berada pada ketinggian 800 sampai 1000 km. Nah, lapisan transisi antara eksosfer dengan termosfer disebut sebagai thermopause. Thermopause. Oke. Nah, sebenarnya eksosfer ini sebenarnya tidak memiliki fungsi yang otentik ya, teman-teman. Cuma di eksosfer ini tempat molekul-molekul udara yang sudah tidak memiliki fungsi tadi itu bebas meninggalkan bumi. Jadi dia sebagai lapisan terluar aja, lapisan transisi. Ya, mungkin itu pembahasan untuk lapisan atmosfer untuk pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke pertemuan yang membahas tentang cuaca dan iklim. Namun sebelum selesai, saatnya kuis. Oke. Yuk, soal pertama, teman-teman silakan jawab dalam waktu hitungan 5. Lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio berfrekuensi rendah di lapisan 1, 2, 3. Jawabannya adalah lapisan mesosfer. Kenapa lapisan mesosfer? Tadi saya lupa ya jelasin. Ternyata antara lapisan mesosfer dengan termosfer namanya lapisan mesopause. Nah, mesopause ini lapisan ini masih terdapat proton elektron ya, teman-teman. Cuma frekuensi rendah, maka di lapisan ini juga bisa memantulkan gelombang radio frekuensi rendah. Ya, frekuensi rendah. Nah, jawabannya adalah mesosfer. Yang kedua, sebutkan fungsi dan ketinggian lapisan stratosfer. Jadi stratosfer tadi itu fungsinya apa? 1, 2, 3. Fungsinya adalah untuk melindungi bumi dari radiasi UV. Karena di sana terdapat O3. Oke, ketinggiannya berapa? Dari 15 sampai 50 km. Kemudian fenomena alam yang terjadi di atmosfer seperti aurora terdapat pada lapisan 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah ionosfer yang berada dalam lapisan termosfer. Kemudian, berapa persenkah kandungan oksigen? Ayo, 1, 2, 3. Jawabannya adalah 21%. Dan yang terakhir, lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai unsur-unsur yang paling dominan adalah, jadi atmosfer itu dari berbagai macam unsur gas. Gas yang paling dominan adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah
Trojan. Ya, oke teman-teman. Materi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman-teman nge-share ke orang lain, maka semakin banyak pahala untuk teman-teman. Karena ini kita berbagi ilmu. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam sukses selalu dari Oglu Guruku.